Saudara, jelang laga Timnas Indonesia versus Argentina, masyarakat Indonesia menanti. Meski Lionel Messi dan Di Maria tak hadir, namun antusias masih tergolong tinggi. Seperti apa kesiapannya dan apakah laga persahabatan ini bisa meningkatkan kualitas skuad Garuda? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama pengamat sepak bola, ada Bung Wisly Hutagalung. Selamat pagi Bung Wisly, salam olahraga. Selamat pagi Mbak Valen, salam olahraga. Iya, salam sehat selalu, Bung. Melihat persiapan dari Timnas Indonesia atau Garuda Indonesia begitu ya, seperti apa Bung Wisly melihatnya untuk kesiapan pertandingan laga persahabatan nanti malam? Yang pasti ini soal mental ya Mbak Valen, karena persiapan saya yakin Sintayong sudah tahu cara mempersiapkan para pemain meskipun awal-awal persiapan ketika menghadapi Palestina bahwa sejumlah pemain tidak berada dalam kondisi yang kebugarannya dibutuhkan untuk level tim nasional, karena level klub sama level tim nasional itu berbeda. Apalagi menghadapi tim sekelas Argentina, lupakan Messi, lupakan Di Maria, ini Argentina juara dunia dan di dalamnya adalah tim yang memang dipersiapkan untuk bermain di level atas dan kita belum pernah menghadapi tim sekelas juara dunia. Ini sebuah mental yang disiapkan oleh Sintayong. Strategi saya pikir kalau di kubu Argentina mengatakan individu taktik strategi pemain Indonesia akan bisa membahayakan, bagaimana dengan secara tim membahayakannya? Karena kalau secara individu saya yakin pemain kita masih bisa menunjukkan skillnya, tapi bagaimana bekerja sebagai tim menghadapi Argentina, tidak serangan mental duluan gitu ya Mbak Valen, lebih percaya diri, ini yang dibutuhkan untuk menghadapi Argentina. Iya, tapi kalau melihat kemarin kan tanggal 17 kalau tidak salah ya, ini kan sudah bertanding melawan Palestina begitu ya. Apa evaluasi dari Timnas Indonesia versus Palestina kemarin yang mungkin ini bisa ditingkatkan untuk melawan tim Argentina nanti? Ya, dengan skor 0-0 pasti evaluasinya pertahanan kita cukup oke. Gelandang kita trio Marcelino, Ricky Kambuaya, dan Mark Klok, saya pikir akan tetap menjadi fondasi utama tim kita di tengah, tapi di depan memang menjadi sebuah uji coba yang kita tunggu dari Sintayong, apakah Dimas Derajat akan kembali menjadi starting lineup dengan diapit. Saya pikir Rafael Struijk dan Yaakob Sayuri ini menjadi sebuah pilihan yang baik di sayap, tapi kita butuh penyelesaian, kita butuh pemain-pemain yang bisa mencetak gol, paling tidak mengancam pertahanan Argentina. Nah, ini kita tunggu formasi seperti apa. Apakah masih bermain dengan 4-3-3 dengan kekuatan kita kemarin di Rafael Struijk itu di sisi kiri menyerang tuh membuat sebuah perbedaan dan kita terkesima ada pemain muda bagus seperti ini di tim nasional. Iya, memang yang kemarin menjadi tantangan itu adalah pada pada eksekusinya, pada finishing terakhir gitu ya. Padahal Pak Erick Thohir atau bahkan pelatihnya sendiri Sintayong itu kemarin juga sempat bilang bahwa ketika versus Palestina itu bisa setidaknya ngegolin 2-3 poin gitu ya. Tapi kalau dengan tadi di paket awal ini kan sempat ada pernyataan dari Sintayong yang bilang bahwa saya sebenarnya sejujurnya ingin memberi kejutan. Nah, Bung Wisly menanggapi hal ini, kejutan yang seperti apa sih Bung maksudnya? Iya, sejak Sintayong menangani tim nasional Indonesia di beberapa level usia, kejutan itu nggak berhenti-berhenti loh Mbak Valen. Benar-benar saya menanti kejutan. Ketika dia menangani tim di Piala AFF, kita menanti kejutan starting lineup yang berubah, gaya bermain berubah, pemain kita begitu ngotot, tidak mau kehilangan bola, dan ketika pemain kita kehilangan bola, karakter ngototnya muncul. Dan itu membuat kita puas. Hasilnya 0-0 pun bagi kita tidak masalah, karena kita melihat progres sebuah permainan yang memang hasil adalah yang ditunggu, judgment by result. Tapi prosesnya, progres perkembangan tim nasional di era Sintayong itu membuat kita menunggu kejutan apa lagi ya Sintayong. Mungkin bukan soal kita bisa mengalahkan Argentina, tapi bagaimana kita menghadapi Argentina dengan percaya diri, dengan permainan yang organisasi yang baik. Itu yang kita tunggu. Soal hasil, ya sudahlah, kita akan terima apapun hasilnya. Tapi bagaimana pemain kita menunjukkan perlawanan kepada juara dunia, itu yang kita tunggu, dan kejutan itu yang kita nantikan tuh Mbak Valen. Iya benar, kalah adalah hal yang wajar bagi Indonesia ya. Tapi kalau untuk mental tidak mau kalah itu yang benar-benar dinanti, bagaimana mereka nanti kencengnya offense ketika di lapangan gitu ya Bung Wisly maksudnya ya. Oke, kalau melihat sisi ranking
Indonesia di ranking FIFA ini kan ada di angka 149, sementara ini melawan nomor 1 begitu kan. Kalau melihat soal pertandingan nanti dan juga pertandingan yang sudah digelar kemarin, laga persahabatan bersama Palestina begitu, apakah ini juga bisa berpengaruh pada poin ranking Indonesia di FIFA? Ya pasti, sebenarnya kita berharap sekali kita lawan Palestina itu bisa menang dapat 3 poin, kita dapat tambahan 6 poin sekian untuk di ranking FIFA. Eh, Potensi kita kemarin menang melawan Palestina itu tinggi dengan gaya bermain yang dilihat. Tapi memang kalau bisa kita agak mengeles sedikit, memang saat itu penyelesaian kita tidak sebaik yang kita harapkan. Tapi organisasi permainan pertahanan sudah menunjukkan ada progres, ada peningkatan. Nah, kalau kita menghadapi Argentina, ini kan poinnya tinggi sekali kita menghadapi tim peringkat 1. Menghadapi Palestina yang peringkat 90-an saja kita bisa dapat poin 6, sekian, 6,7 nggak salah. Nah, ini bagaimana menghadapi Argentina. Tapi bagi saya saat ini adalah bukan lagi berapa poin yang kita dapat dari Argentina. Karena untuk menang ya kita berharap pasti ada. Mujizat itu ada, keajaiban itu ada, namanya sepak bola. Ketika mereka turun 11 lawan 11 kan harusnya sama dengan kekuatannya. Mereka main di lapangan yang sama, harusnya sama. Tidak boleh merasa minder, introvert menghadapi tim juara dunia Argentina. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya. Poin seri kita akan dapat yang lumayan tinggi. Tapi bagaimana bermain dengan baik, bagaimana memuaskan dan menunjukkan ada progres peningkatan. Karena setelah ini akan ada banyak pertandingan-pertandingan yang harus dilakoni oleh Sintayong. Dan itu menunjukkan kita tidak lagi tim yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu tadi kalau Mbak Valen bilang kejutan, dari awal Sintayong menangani Indonesia, kita sudah melihat kejutan-kejutan yang dia berikan. Ya, kalau menurut Bung Wisli, untuk prediksi gaya bermain timnas Indonesia dalam melakukan penyerangan nanti seperti apa, Bung? Saya berharap, saya bukan pelatih ya Mbak Valen, tapi saya berharap trio Ricky Kambuaya, Marcelino, dan Mark Klok tidak diubah, tidak diganti, karena saya menikmati gaya bermain mereka, jumlah sentuhan, gaya cara mereka menyerang, tinggal bagaimana finishingnya. Jadi kalau kita main press sejak awal mengejutkan Argentina, mungkin ini kejutan yang diberikan oleh Sintayong. Tapi kalau kita bermain benar-benar terbuka menghadapi Argentina, ya pertahanan kita, Rizky Ridho dan kawan-kawan pasti akan kerja keras. Karena ketika kita kehilangan bola, ini lawan bukan level Asia Tenggara lagi, bukan level Asia. Mereka tahu cara memanfaatkan sedikit saja kesalahan dari lawan. Mereka tahu, mereka punya pemain yang mungkin tidak sebesar Lionel Messi, tapi Julian Alvarez, Alejandro Garnacho, itu pemain yang kelasnya bukan kelas kita lagi. Main di Man City, main di Man United, cara mereka melihat peluang di pertahanan lawan, itu pasti akan membuat kerja keras Elkan Bagot dan kawan-kawan. Oke, tapi Bang Wisli yakin ya bahwa laga persahabatan ini nanti bisa jadi pecutan Garuda Indonesia untuk meningkatkan skill dan mentalnya? Oh iya sekali, Bang Valen. Siapa yang berani menjamin tim sekelas Argentina bisa datang dan bertanding dan tidak menimbulkan dampak kepada kita? Dampaknya akan sangat besar. Kepercayaan diri para pemain diuji, persiapan kita sebagai tuan rumah juga diuji, dan keyakinan kita bahwa sepak bola kita menuju progres yang bagus, step demi step gitu, itu harus punya dampak kepada sepak bola Indonesia. Jadi biayanya mahal, persiapannya luar biasa menghadapi Argentina, harus ada dampak yang kita dapat, terutama para pemain sepak bola kita. Jangan lagi melihat Thailand, Vietnam itu ketar-ketir. Ini yang dilawan juara dunia loh. Nah, melawan juara dunia kalau sudah punya mental yang bagus, Vietnam, Thailand di Asia Tenggara sudah lagi bukan halangan bagi kita. Oke, nah ini Bang Wisli, kalau menurut Anda seberapa seru nanti permainan Liga meskipun tanpa 3 pemain mega bintang gitu? Ini juga yang menjadi teaser juga mungkin ya untuk para penonton atau para pendukung timnas nantinya pasti di lapangan. Ya wajar ya kekecewaan tanpa Di Maria atau Mendy, tanpa apalagi Lionel Messi, semua orang menunggu. Tapi kalau kita terpuruk pada kekecewaan itu, tidak bisa melihat ke depan bahwa ini Argentina ada Emi Martinez, kiper yang menurut saya kiper ini yang membawa Messi meraih juara Copa America, bisa membawa Messi meraih Piala Dunia, itu kuncinya di kiper Emiliano Martinez. Moga-moga dia dimainkan sejak awal dan pemain-pemain lain yang bisa kita lihat, kita nikmati di TV selama ini juga bisa kita nonton langsung, sehingga para pemain kita bisa belajar banyak dari cara mereka bermain, organisasi bermain, dan terutama cara pemain Argentina mengambil keputusan pada saat momentum-momentum yang
menguntungkan bagi tim dan membahayakan bagi lawan. Itu momentum itu kita banyak belajar mengambil keputusan dari pemain sekelas juara dunia. Oke, terakhir Bung Wisli, berapa nih prediksi skor yang sangat mungkin didapatkan oleh timnas Indonesia atau prediksi skor yang sangat mungkin terjadi di laga nanti malam? Kalau harapan sih saya menang ya. Tapi kalau mau, Harapan kita semua itu, Bung. tapi kalau mungkin ya saya ingin 1 gol saja ke gawang Argentina itu sudah memuaskan. Mau skornya 1-2, 1-3, 1-4, 1 gol saja saya tunggu. Jadi 1-3 saya pikir sudah angka yang membuat saya akan menikmati pertandingan ini. Ya, semoga nanti semuanya rakyat Indonesia bisa menikmati pertandingan yang disuguhkan oleh timnas Indonesia bersama dengan timnas Argentina. Dan yang tadi yang perlu di-highlight adalah bola itu bundar, apapun kejutannya kita nantikan di lapangan, kalah itu nggak apa-apa bagi Indonesia, adalah hal yang wajar. Tapi yang penting adalah mental untuk tidak akan kalah, itu yang nanti akan dinantikan oleh kita semua. Terima kasih sudah ngobrol bersama kami di Sapa Indonesia Pagi kali ini, Bung Wisli Hutagalung. Semoga nanti kita bisa ketemu lain waktu ya. Salam olahraga, sampai jumpa. Terima kasih.